Halo Sobat Geodivest. Kenalin, saya Noval Akbar Jody Putra. Di sini akan mengungkapkan sebuah fenomena geologi Indonesia yang tentunya jarang kalian dengar. Penasaran kan apa itu? Jawabannya adalah hydrothermal fan. Nah, menurut kalian hydrothermal fan itu apa sih? Menurut paper dari Bell tahun 2017, hydrothermal fan merupakan ekosistem yang kaya akan energi di bawah laut dan menciptakan suatu lingkungan yang bervariasi secara geokimia. Lingkungan tersebut dapat terbentuk dari adanya gas dari mantel dan lingkungan laut dalam. Mudahnya, hydrothermal fan merupakan suatu celah teman-teman. Celah yang melepaskan larutan yang super panas dan tentunya kaya akan mineral. Lalu larutan tersebut akan meningin, mengendap, dan tentunya akan membentuk suatu menara di bawah laut, teman-teman. Lalu hal tersebut diperjelas berdasarkan paper dari Putu Hena tahun 2019. Hydrothermal fan itu dapat kita sebut juga sebagai polymetallic sulfate atau kita sebutnya sebagai seafloor massive sulfate. Seafloor massive sulfate itu mengandung suatu mineral biji yang sangat berharga, teman-teman. Hal tersebut diperjelas dari paper Garman tahun 2019 yang mengandung mineral biji pada hydrothermal fan itu adalah yang pertama adalah zinc, copper, gold, dan juga silver. Lalu, tadi kan sudah disinggung ya, bahwa ada ekosistem di bawah laut. Penasaran nggak sih, kenapa bisa ada ekosistem di bawah laut? Dan tentunya kita tahu, kalau di lingkungan laut yang sangat dalam, tentunya tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus ke daerah sana. Lalu bagaimana bisa ada ekosistem yang berkembang di sana? Jawabannya adalah dengan cara kemosintesis. Singkatnya, kemosintesis adalah bakteri di lingkungan tersebut yang dapat merubah unsur-unsur kimia di sekitarnya yang dapat dijadikan makanan bagi diri mereka sendiri dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lalu, hydrothermal fan juga merupakan ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang jarang kita ketahui. Bahkan, baru kita ketahui saat ini juga, seperti yang telah dijelaskan dari penelitian Plumex, bahwa unik sekali makhluk hidup yang berkembang di sana. Jarang kita ketahui bentuk morfologinya yang sangat berbeda dari lingkungan laut dangkal ataupun daratan, dan juga warna-warnanya yang sangat eye-catching, teman-teman. Nah, di situ adalah merupakan penemuan atau research yang telah dilakukan saat ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hydrothermal fan ini terdiri dari kandungan mineral biji yang sangat tinggi seperti copper, zinc, gold, dan silver. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi Indonesia. Mengapa demikian? Menurut Putu Hena tahun 2019, hydrothermal fan itu ditemukan di daerah aktivitas vulkanik bawah laut, teman-teman. Dan biasanya pada kedalaman 1000 hingga 4000 meter. Dan endapannya sering terletak di dekat batas lempeng tektonik. Tentunya secara geomorfologi dunia, Indonesia sangat cocok berada di jalur tersebut, yaitu jalur sabuk gunung api atau biasa kita kenal sebagai Ring of Fire. Nah, tepatnya di mana sih, teman-teman? Tepatnya adalah di Gunung Api Bawah Laut Kawio Barat di perairan Sangihe, Sulawesi Utara. Berdasarkan TROA tahun 2017, penemuan gunung api bawah laut di Indonesia ini merupakan penemuan pertama hydrothermal fan di Indonesia. Penemuan tersebut dilakukan pada tahun 2010, teman-teman, yang dilakukan oleh ekspedisi Indeks Satal, yaitu merupakan riset kerjasama antara Amerika dengan juga Indonesia, di mana ekspedisi tersebut menggunakan suatu alat, teman-teman, yaitu bernama multi-beam sonar. Multi-beam sonar ini digunakan awalnya untuk melihat topografi di dasar laut, teman-teman. Lalu di situ ditemukan suatu hal yang janggal, hal yang menakjubkan, yaitu suatu semacam menara di situ, teman-teman. Lalu ekspedisi tersebut dihentikan di tempat tersebut ditemukan. Lalu diidentifikasikanlah menggunakan ROV atau
Remote Operated Vehicle, atau para peneliti tersebut menyebutnya sebagai Little Hercules. Dan benar saja teman-teman, ditemukan adanya suatu gunung api bawah laut yang cukup tinggi. Bukan hanya ditemukan hydrothermal vent, namun juga spesies-spesies yang cukup unik, bahkan jarang kita lihat sebelumnya. Dan umurnya diduga sangat tua, yaitu didapat adanya koral yang umurnya hingga 1000 tahun lamanya. Sungguh ini bukan teman-teman fenomena Indonesia, bukan main. Lalu bagaimana caranya kita dapat mengeksplorasi biji-biji, mineral biji seperti copper, zinc, gold, dan juga silver pada hydrothermal vent demi untuk memajukan tentunya bangsa Indonesia, dan ada catatan yaitu tanpa merusak keindahan alam di Indonesia ini. Menurut saya ada 3 hal yang perlu dilakukan Indonesia mengenai studi lebih lanjut